Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada yang terhormat dan yang kami muliakan, Ibu Nyai Haja Dr. Anda Mimi Jati Afif MPDI selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurul Faizah, dan juga para pemirsa serta para jamaah baik yang tergabung dalam majelis zikir dan juga KPIH Pondok Pesantren Nurul Faizah Surabaya yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya pada kita semua sehingga kita hari ini masih bisa berkumpul kembali dalam pengajian online. Tidak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa syariat Islam untuk seluruh umat manusia, dan alhamdulillah kita semua telah diberikan Allah hidayah sehingga kita dapat menjalankan syariat Islam, dan semoga kita dapat menjalankannya hingga akhir hayat kita husnul khatimah, amin ya amin ya rabbal alamin. Susunan acara pengajian hari ini adalah 1 pembukaan, 2 mau'izah sana, 3 doa, juga 4 penutup. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita buka acara pengajian hari ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa dan juga para jamaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini spesial sekali karena hari ini adalah juga hari kemerdekaan negara kita, Republik Indonesia, hari proklamasi tanggal 17 Agustus. Masya Allah kita dipertemukan oleh Allah dalam majelis ilmu, majelis untuk mendapatkan ilmu dalam pengajian online hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah diperjuangkan oleh para perjuang kita, insya Allah kita isi dengan yang lebih baik, karena kita tidak berjuang lagi dengan berperang, tetapi insya Allah berjalan di jalan Allah. Pagi ini materi atau tema yang akan kita bahas adalah keutamaan sedekah di jalan Allah. Bagaimana itu sedekah di jalan Allah? Mari kita simak bersama mau'izah hasanah untuk pagi hari ini. Monggo kepada Ibu Nyai, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah wa astaghfirullah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin dina faqri wa hayati ruhi wa huda qalbi wa syarhi sadri wa najati fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi anta kulli dzarra, amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, demikian juga para pemirsa di mana berada, insyaallah semuanya dirahmati Allah. Kita bersyukur dihadirkan kembali dalam forum kajian online. Semoga Allah memberi kita ilmu manfaat. Shalawat salam semoga terlimpah atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajari kita untuk berjuang dengan jiwa, raga dan harta di jalan Allah. Para ibu dan para pemirsa sekalian, hari ini alhamdulillah adalah ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Masya Allah, semoga semakin barokah untuk seluruh bangsa Indonesia. Kalau dulu merebut kemerdekaan dengan berperang, dengan berjuang, dengan jiwa, raga, dan harta. Nah, sekarang kemerdekaan telah diperoleh 76 tahun yang lalu. Kita telah menikmati kemerdekaan, tapi kita juga masih tetap dituntut untuk berjuang. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dan berjuanglah kalian dengan harta bendamu dan jiwa ragamu di jalan Allah. Kita akan bahas sekarang berjuang dengan harta benda, yaitu menggunakan harta benda di jalan Allah. Keutamaan sedekah di jalan Allah. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Masalul ladzina, perumpamaan orang-orang yang yunfiquna, mereka menginfakkan, menafkahkan, mensedekahkan, menggunakan amwalahum, harta benda mereka, fi sabilillah, di jalan Allah, untuk keperluan agama Allah. Kama habbatin, seperti satu biji, menanam satu biji, ambatat, menumbuhkan, sab'a sanabila, 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin, dalam setiap tangkai mi'atu habbah, ada 100 biji lagi. Wallahu, dan Allah yudha'ifu, maha melipat gandakan, liman, pada orang yang yasha'u, ia berkehendak. Wallah, dan Allah wasi'un, maha luas, alim, lagi maha mengetahui. Ayat ini Allah memerintahkan supaya kita menggunakan, menginfakkan, mensedekahkan harta kita di jalan Allah untuk keperluan agama Allah, untuk melaksanakan perintah Allah. Maka perumpamaannya sama dengan menanam satu biji, tumbuh 7 tangkai, tiap tangkai 100 biji, berarti mendapatkan pahala 700 kali lipat dari sedekahnya. Ayat ini turun ketika terjadi persiapan perang Tabuk. Ketika akan perang Tabuk, ayat ini turun, lalu Nabi mempersilahkan para sahabat untuk bersedekah. Lalu Abdurrahman bin Auf, sahabat yang terkenal kaya raya itu, mensedekahkan 400 dirham kepada Nabi Muhammad. Dia berkata bahwa uangnya ada 800 dirham. Ya. Harta miliknya ada 8.000. Jadi dia mau infakkan 4.000, bukan 400, 4.000 dirham. Dirham itu ada mengatakan dulu uang perak, tapi sekarang dirham itu uang berbentuk kertas seperti biasa, hampir sama dengan real. Bersama dengan real. Kerusnya kalau real dikeruskan dengan rupiah itu sekitar 5.000, 4.000 sampai 4.000 sampai 5.000. Taruhlah 4.000 ya, 4.000. Kalau dirham itu berarti 4.000 kali 4.000. Sudah sekian ya. 4.000. Dia sedekah 4.000 dirham. Dia matur pada Nabi, uang saya ada 800.000 dirham. Saya sedekahkan pada Nabi 400.000, dan yang 400.000 8.000 dirham. 8.000, yang 4.000 saya serahkan pada Nabi, yang 4.000 dirham saya pakai di rumah untuk keperluan keluarga saya. Karena Nabi mendoakan barokah Allah dilimpahkan kepadamu dari uang 4.000 dirham yang kau sedekahkan dan 4.000 dirham yang kau pakai untuk keperluan keluargamu. Kemudian Sayyidina Utsman menyatakan, saya melengkapi peralatan perang yang belum ada dan pakaian perang yang mereka belum punya. Sayyidina Ali itu paling nggak punya 4 dirham. 4 dirham itu disedekahkan pagi 1 dirham, sore 1 dirham, kemudian sedekahkan secara rahasia 1 dirham, secara terang-terangan 1 dirham. Masya Allah. Yang jelas apa? Dudul mukili, bersungguh-sungguhnya orang diberi rezeki sedikit. Hanya 4 dirham itu disedekahkan semua. Masya Allah. Kalau Abdurrahman bin Auf tadi 4.000 dirham itu 50%. Kalau Sayyidina Ali
4 dirham berapa? 100%, Masya Allah. Persentasenya lebih banyak Sayyidina Ali, Masya Allah. Orang yang sedekah itu, Masya Allah, yang pertama dalam tadi adalah dilipat gandakan. Dilipat gandakan pahalanya sampai 700. Apakah lebih ada? Ada yang lebih dari 700? Ada. Tak terhingga ribuan. Wallahi dha'fil masya. Allah maha melipat gandakan kepada orang yang dikehendaki. Suatu ketika Nabi bersabda, bercerita, ketika Allah menciptakan bumi, diciptakan juga gunung sebagai sebagai pasaknya, sebagai pakunya. Kemudian gunung diletakkan, malaikat takjub. Malaikat kata, Masya Allah, bagus sekali ciptakan Allah. Faqalu ya Rabbi hal min khalqika syai'un ahjatu min jibal. Kemudian malaikat tanya, apakah ada ciptaanmu ya Allah yang lebih indah, lebih dahsyat daripada gunung? Allah menjawab, qala na'am, iya. Ya, kalau faqalu ya iya itu na'am al-hadid, yaitu besi. Faqalu ya Rabbi hal min khalqika syai'un asyaddu min hadid? Apakah ada ciptaanmu yang lebih dahsyat daripada besi? Qala na'am an-nar. Iya, neraka api. Faqalu hal min khalqika syai'un asyaddu minan nar? Mereka tanya, ya Allah, apakah ada ciptaanmu yang lebih dahsyat dari api? Qala na'am al-ma. Iya, yaitu air. Yaitu air. Karena apa tadi? Mulai dari gunung tadi, kalau besi dahsyat, tapi besi kalau dibakar dengan api hancur. Lalu yang lebih dahsyat dari api apa? Alma, air. Ternyata api diserap air padam. Faqalu ya Rabbi hal min khalqika syai'un asyaddu minal ma'? Malaikat tanya, wahai Tuhanku, apakah masih ada ciptaanmu yang lebih dahsyat daripada air? Qala, Allah berfirman, na'am, arrih, iya. Arrih itu apa? Arrih itu angin. Angin lebih dahsyat daripada air. Faqalu ya Rabbi hal min khalqika syai'un asyaddu minar rih? Apakah ada ciptaan yang lebih dahsyat daripada angin? Qala na'am. Ibnu Adam yatasaddaqu shadaqatan biyaminhi yukhfiha an shimalihi fahu asyaddu minhu. Adalah manusia atau anak Adam yang sedekah dengan tangan kanannya dirahasiakan sampai tangan kiri aja nggak tahu. Itu lebih dahsyat daripada ciptaan-ciptaan tadi. Karena adalah pahala yang berlipat-lipat. Cara sedekah ada 5 cara. Ada 5 cara. Yang pertama itu rahasia. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 271, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Jika kau menyembunyikan sedekah itu lalu kau berikannya kepada para fakir, maka itu lebih baik. Jadi yang pertama paling baik adalah sedekah dengan cara rahasia, tidak ada yang tahu. Termasuk 7 golongan yang dinaungi oleh Allah di hari tiada naungan di hari kiamat lagi nanti selain naungan Allah adalah orang yang sedekah tadi, sedekah rahasia, apa yang dilakukan tangan kanannya, tangan kirinya nggak tahu. Selain dahsyat, pahalanya besar, termasuk istimewa di hadapan Allah. Yang diberi naungan di hari tiada ada naungan kecuali naungan Allah. Kemudian cara kedua adalah tidak riya, berarti ikhlas karena Allah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Wahai orang beriman, jangan kau merusak sedekahmu dengan undat-undat. Apa undat-undat itu? Menyebut-nyebut dan juga mengatakan hal yang menyakiti pada menerima. Seperti yang diinfak hartanya dalam keadaan riya, itu enggak ada pahalanya. Maka hindari riya, hindari menyebut-nyebut, hindari menyakiti yang diberi
sedekah. Maka sedekahlah dengan ikhlas. Yang ketiga, dengan cara rizki yang diberikan misalkan adalah yang halal dan yang kita cintai. Lan tanal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kau tidak akan mendapatkan kebaikan, enggak mendapatkan enggak bisa berbakti kecuali kalau kau menginfakkan apa yang kau masih suka. Suka nasi, kasih nasi. Suka uang, kasih uang. Suka baju, kasih baju. Apa yang kita suka, kita sedekahkan. Karena innal thayyibun la yaqbalu thayyib. Allah itu indah, bagus, tidak menerima kalau tidak bagus. Orang yang sedekah dari harta haram itu sama dengan orang mencuci baju dengan air kencing. Yang nggak bisa cuci malah najis, ya. Ma harum akhdhuhu harum ayatuhu. Sesuatu yang haram memperolehnya, haram mengambilnya, maka haram juga memberikannya. Kalau harta haram kita peroleh, memberikannya juga haram. Kaidahnya begitu. Kalau kita memperolehnya, mendapatkannya dengan cara haram, kita korupsi, kita nyuri, kita membohongi, haram, riba, kita memberikannya juga haram, sedekahnya juga haram. Sama dengan apa tadi? Membasuh atau mencuci baju dengan kencing. Ya, nggak suci malah kotor, malah najis, Masya Allah. Yang keempat itu sedekahnya diberikan sayyidianya dengan wajah yang ramah. Jangan kita sedekah tapi dengan wajah yang muram, dengan marah. Qaulu ma'rufun khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Ucapan yang baik lebih baik daripada pemberian sedekah tapi diikuti dengan menyakiti yang menerima. Jangan sampai kita sedekah lalu dengan ngundat-ngundat dan sebagainya. Itu tidak ada pahalanya, nggak ada pahalanya, Masya Allah. Maka dengan wajah yang berseri, wajah yang menyenangkan yang diberi. Yang memberi senang, yang diberi juga senang. Dan yang kelima adalah supaya ketika sedekah dipilih tujuan yang bagus, dipilih penerima yang baik. Kalau kita sedekah kepada orangnya suka judi, itu nggak pakai judi kan? Maka kalau kita sedekah, pilihlah orang yang baik. Kalau kita memberikan pada orang yang alim, pasti orang alim akan menggunakan untuk ibadah. Orang alim kan memberikan pada orang lain yang membutuhkan. Orang alim sudah kaya, kasih sedekah untuk apa? Akan diberikan pada orang lain. Dan yang memberikan tetap mendapatkan pahala. Seorang alim diberi uang, lalu diberikan serban, lalu dibagi kepada imam masjid. Ketika ditanya, kenapa Yai ketika dikasih uang banyak kok diberikan serban? Supaya yang sedekah lebih banyak pahalanya. Nah gitu loh, kalau kita akan bersedekah kepada orang alim, maka beliau akan menggunakannya yang lebih manfaat supaya yang sedekah mendapatkan banyak pahala yang lebih banyak. Atau fakir miskin tapi yang taat, yang soleh. Loh kalau ngasih sedekah pada fakir miskin nggak sholat bagaimana? Nggak apa-apa, cuman tidak lebih baik karena tidak dipakai untuk taat pada Allah. Kita membantu orang yang nggak taat pada Allah, sayyidianya memilih yang dipakai untuk taat pada Allah, Masya Allah. Ketika harta kita pakai sedekah, as-sadaqatu kharajat min yadi sahibiha takalan fi khamsin. Sedekah yang kita berikan pada orang, pada penerima sedekah, harta yang kita sedekahkan itu loh bicara, cuma kita nggak dengar. Bicaranya ada 5 hal. Nomor 1, kuntu shagiratan fakabartani. Saya ini kecil, tetapi kamu menjadikannya besar. Kecil nggak ada apa-apanya, kita disedekahkan menjadi besar, menjadi pahala, menjadi penghantar masuk surga, jadi besar. Yang kedua, kunta harisi fa ana sirtu harisaka. Selama ini kau menjagaku, kau pemilik harta menjaga aku, berarti harta. Sekarang sirtu harisaka, aku menjadi penjagamu. Jadi sedekah itu lalu menjadi penjaga yang sedekah. Makanya as-sedekah itu tudfi'ul bala. Sedekah itu memadamkan bencana, memadamkan bala. Karena seperti kata-katanya ini, kemarin kau menjagaku, sekarang aku yang menjagamu. Itu kata disedekahkan. Dan yang ketiga, kuntu aduan wahbabtani. Saya musuh, jadi harta itu musuh.
Karena harta itu bisa mencelakakan, bisa menjadikan kita masuk neraka, bisa menjadikan kita binasa. Tetapi ahbabtani, karena engkau mencintaiku, jadi aku menjadi baik. Hartanya menjadi baik. Kemarin jelek karena musuh, sekarang jadi baik. Yang keempat, kuntu faniatan fa'abghaitani. Saya adalah barang yang gampang sirna, gampang rusak. Tapi sekarang kau jadikan aku kekal. Bagaimana enggak diganti jadi pahala? Ya kekal. Jadi kalau harta misalnya uang 500.000, 1 juta. Itu kalau ada di kita, ya rusak. Beli apa dimakan habis, beli maju dipakai sudah lama, sudah rusak. Tapi karena disedekahkan menjadi pahala, maka kekal. Pahala sedekah kekal, kata harta itu sekarang aku kekal karena jadi pahala. Yang menghantar sampai ke surga itu, Masya Allah. Dan yang kelima adalah untuk kolilatan fakah sertani. Saya sedikit, tapi sekarang kau jadikan banyak. Masya Allah. Sodako itu meskipun sedikit. Sodako 1000. Bisa menjadi berapa? 700. Pahalanya kan 700 kali lipat. Ya. Aku sedikit, tapi sekarang kau jadikan aku menjadi banyak. Karena kau sodakokan itu, Masya Allah. Sebegitu keutamaan sodako itu, Masya Allah. Kemudian ada sebuah cerita ini. Pada masa lalu ini di kalangan Bani Israel ada seorang perempuan terjadi paceklik. Paceklik itu berarti sulit pangan ya. Perempuan itu punya roti mau dimakan, ternyata juga ada orang merintih belum makan. Akhirnya rotinya dikasihkan pada belum makan itu. Berlalu kehidupan, suatu ketika dia keluar untuk cari kayu dengan anaknya masih kecil ya, cari kayu di hutan gitu ya untuk keperluan hidupnya. Nah ternyata ada serigala, lalu anaknya itu dibawa lari serigala. Si ibu itu sambil menjerit sambil lari mengejar serigala itu, anakku selamatkan anakku. Ternyata apa? Allah nyuruh malaikat disuruh menyelamatkan anaknya yang di mulut singa itu, diserahkan kepada ibunya dalam keadaan selamat. Masya Allah. Sambil seraya, ini adalah imbalan dari sedekah rotimu kepada orang yang kelaparan itu. Masya Allah. Ada juga ini Nabi bersabda tentang apa itu dermawan, tentang apa itu bakhil. As-sakha'u syajaratul jannah aghsanuha mutadaliyatun fid dunya faman akhadha husnan minha qadahil jannah. Sakho itu dermawan, itu adalah pohon di surga. Dan rantingnya itu menjulur ke dunia, ngelembreh ke dunia. Barang siapa yang mengambil dari ranting dermawan itu, maka ia membimbingnya masuk surga. Berarti orang yang sekarang ngambil ranting dermawan, berarti dia memang dermawan ya, dia melakukan tingkat dermawan, maka amalnya, pahalanya dermawan itu, sedekahnya itu membimbing dia masuk surga, Masya Allah. Kalau bakhil gimana? Wal bukhlu syajaratun finnar, al-sonuha mutadaliyatun fid dunya, faman akhadha husnan minha qadhilan nar. Sedangkan bakhil itu pohon di neraka. Rantingnya, dahannya menjulur sampai ke dunia. Barang siapa mengambil dahan atau ranting dari pohon bakhil itu, maka ranting itu, dahan itu membimbingnya masuk ke neraka. Masya Allah, orang yang bakhil masuk neraka, Masya Allah. Kemudian disebutkan orang yang dermawan itu dekat dengan kebenaran, dekat dengan makhluk. Sedangkan bakhil itu jauh dari kebenaran dan jauh dari makhluk. Dan bakhil la yadkhulul jannah walau kana zahidan. Orang yang bakhil nggak masuk surga meskipun dia zuhud, ahli zuhud, Masya Allah. Ini ada suatu kisah ini, ada seorang perempuan datang kepada Nabi. Seorang perempuan datang kepada Nabi, tangannya itu bahasa Jawa keple ya, pakai keple itu. Tangannya itu setruk, nggak bisa gerak, mati ya tangannya itu, tangan kanannya mati setruk. Kemudian datang kepada Nabi, minta tolong Nabi supaya mendoakan kepada Allah agar tangannya hidup kembali, tangannya bisa lagi normal. Lalu Nabi nanya, kenapa tanganmu keple? Apa keple? Kenapa tanganmu nggak bisa gerak? Lalu dia cerita,
ayah ibunya sudah meninggal. Suatu ketika Nabi saya bermimpi ketemu ibu saya. Ibu saya itu orang baik, ya taat kepada ayah saya. Cuman ibu saya bakhil banget, nggak pernah sedekah. Maka ibu saya ada di neraka. Saya ada di neraka. Kenapa ibu? Engkau ada di neraka. Engkau kan juga ibadah. Karena saya bakhil dulu, nggak pernah memberi, nggak pernah sedekah, nggak pernah amal, nggak pernah. Nah, saya bakhil. Lalu si anak perempuan itu kemudian lihat ke surga, dalam mimpinya itu ke surga. Ayahnya itu sedang berada di pinggir telaga sambil membagi-bagikan air ya kepada orang-orang yang membutuhkan dibagi-bagikan air. Padahal ibunya sedang apa? Sedang dahaga di neraka, pengen diberikan air ya. Nggak ada yang bisa menyegarkan airnya kan kalau di neraka kan air mendidih ya Pak Lana. Allah. Kemudian si anak tadi bilang, ayah, kenapa kau di sini? Ya salah satunya karena saya dulu senang sodako, dermawan, iya. Selain dia sholat itu. Ibu kenapa di neraka? Paling bukan taat padamu. Ya karena bakhil tadi. Kemudian si anak matur kepada ayahnya, ayah berikan air untuk ibu. Ibu sedang dahaga, sedang haus. Ibu berjuang melawan dahaga yang dahsyat. Kata ayahnya, Allah nggak memperbolehkan benda di surga untuk orang yang di neraka. Dalam mimpi anak tadi akhirnya ya sudah kalau bapak nggak mau ngasih aku aja ambilkan. Jadi anaknya tadi mengambilkan air kasih ini punya di neraka. Lalu ada suara, loh kamu kalau ngambil gitu enggak dapat izin Allah nanti tanganmu keple loh. Tanganmu stroke loh. Nah, begitu dia bangun tidur tangannya keple tadi keple nggak berfungsi, tangannya stroke gitu. Lalu setelah mati kepada Nabi, kemudian Nabi berdoa kepada Allah. Ya Allah, anak ini telah menjaga tadi itu dan anak ini memohon pada Engkau untuk memberi pertolongan dia supaya sembuh. Ya. Akhirnya tangannya sembuh kembali. Apa yang terjadi? Bakhil. Masuk neraka, Masya Allah. Bakhil berarti enggak zakat, enggak sodako, enggak infak, gitu. Enggak akikoh, enggak kurban. Masya Allah, masuk neraka akhirnya. Maka supaya kita suka sodako, sukalah sodako, sukalah zakat, Masya Allah. Memuliakan tamu, menghormati tamu, ya Allah. Sodako itu sodako tentang ucapan inanauan minan awail balak. Sodako itu mencegah 70 macam dari macam-macamnya bala musibah. Ahwanuha al-judamal baros. Yang paling ringan adalah lepra dan belang. Masya Allah. Sodako tutfi'ul bala. Sodako itu mematikan atau menolak bala. Banyak hal kebaikan dari sodako selain menolak bala, dapat pahala lipat-lipat. Ternyata apalagi sodako memudahkan kita untuk mencapai yang kita mohonkan kepada Allah. Kalau kita sodakan tidak akan orang. Kalau kita sodakan memudahkan orang, maka kita dimudahkan oleh Allah. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana 'abdu fi 'auni akhihi. Manusia itu di dalam pertolongan Allah selama dia mau menolong sesamanya. Dan sodako itu anumu, tumbuh kembang. Orang yang sodako semakin kaya. Karena apa? Kan dibalas oleh Allah minimal 10 kali, sedang-sedangnya 700 kali, maksimalnya tak terbatas karena Allah Maha melipat gandakan. Nah, sekarang ini tanggal 10 Muharram, besok lusa, hari Kamis tanggal 10 Muharram, maka saya kianya kita banyak sedekah, apalagi Nabi bersabda begini. Barang siapa memberi makan kepada satu fakir miskin di tanggal 10 Muharram, maka mendapatkan pahala sama dengan memberi makan seluruh umatnya Nabi Muhammad.
Barang siapa mengusap rambutnya anak yatim, maka sejumlah rambut yang kita usap itu menaikkan derajat di surga. Nah, tapi pandemi sekarang kan nggak bisa ngusap ya. Apalagi yatimnya pakai jilbab nggak bisa ngusap. Itu sekedar kinayah, kira itu apa persemon gitu ya, sekedar perumpamaan, menyayangi anak yatim, membelai, menyenangkan hatinya, mencukupi kebutuhannya, itu yang mendapatkan pahala yang mendapatkan dan masuk surga. Masya Allah, demikian pemirsa, para ibu, para bapak, di mana berada, semoga bermanfaat. Semoga kita dibimbing oleh Allah, diberi mudah bersedekah, dan diberi harta melimpah untuk banyak sedekah. Dan akhirnya, endingnya, kita semua yang suka sedekah, masuk di surga, bersaudara, ketemu semua di surga, insya Allah. Kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma anfa'na fima 'allamtana. وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sekali Bu Nyai, Masya Allah menyejukkan hati bahwa kita masih bisa berjuang di jalan Allah dengan bersedekah. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para jamaah, kita akan menambah ilmu lagi hari ini dan insya Allah sangat bermanfaat untuk kami. Mungkin ada doa khusus untuk kami karena ada ini untuk negara kita juga, karena hari ini adalah hari spesial, masih ada waktu monggo barangkali berdoa untuk negara, jadi NKRI ini tetap satu untuk kita semua, jadi monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad alhamdulillah min Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas-sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma salimna wal muslimin min afadid dunya wal akhirah wa fitnatihima innaka lasami'un qadir. Allahumma idfa'al bala wal ghala min biladina Indonesia khusuh wa fi dunya ammah. Allahumma najjina min afati corona, Allahumma salimna min afati corona, Allahumma a'idna min afati corona, Allahumma salimna wal muslimin min afati dunya wal akhirah wa fitnatihim ma syang qadir. Allahumma ja'al sukani biladina Indonesia min as-solihin, minal mujahidin, minal mu'minin, minal mabrurin maqbulin min jumlatil muttaqin wal jannah wal afiyah bi ridwaka arhamar rahimin. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa ikhwatana wa akhwatina wa ummana wa abana wa talamidana wa man nasana bi du'a wa jami'i jama'il muslimin fi biladina Indonesia min ahli al-ilmi wa min ahli al khair wa min hafizina al-Qur'an wa min as-salihin wa min al-mujahidin fi sabilillah wa min al-mukhlisin min as-sabirin wa min al-khashi'in wa min al-muti'in wa min al-mufiqin wa min al-mustaghfirin wa min al-zakirin wa min at-taibin wa min al-muflihin wa min al-mabrurin wa min al-maqbulin wa min al-mustaghfirin wa min jumlati ulaikal muttaqin wa min al-jannah wal afiyah bi ridwaka ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Nyai, Masya Allah pagi hari ini banyak sekali siraman untuk diri kita sendiri dan juga untuk negara kita, dan Insya Allah NKRI adalah harga mati sehingga kita masih tetap bisa berjuang walaupun dalam kondisi pandemi masih bisa berjuang. Alhamdulillah kita akhiri pengajian hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.